Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penyelesaian masalah pada saat pemilihan rute dalam hubungan. Perkenalkan, nama saya Hardi Sanggrama. Perkenalkan, nama saya Raffi Putra Arianto. Perkenalkan, nama saya M. Kaisar Rizky Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil Sadudin. Bab 1 yaitu pengertian. Google Maps merupakan aplikasi yang dirancang oleh Google untuk membantu pengguna menemukan lokasi dan menemukan rute tercepat menuju tempat tujuan. Dengan menggunakan teknologi GPS, aplikasi ini memberikan informasi akurat tentang posisi pengguna dan rute yang harus ditempuh. Pengalaman serupa. Berdasarkan pengalaman kami menggunakan Google Maps, dalam pencarian rute sangat positif. Dengan fitur-fitur yang ditawarkan, yang tidak hanya mengunggah navigasi tetapi juga meningkatkan pengalaman perjalanan dengan memberikan informasi tambahan tentang tempat-tempat menarik dan kondisi jalan. Dengan kemampuan untuk berbagi informasi dan foto, pengguna dapat berkontribusi dalam komunitas, menjadikan perjalanan lebih bermakna dan informatif. Cara kerja Google Maps ini memiliki cara kerja dengan menggunakan data dari berbagai sumber yang termasuk diantaranya yaitu citra satelit, smartphone, dan laporan pengguna. Lalu masuk ke bagian pemrosesan. Data yang dikumpulkan kemudian diproses menggunakan teknologi machine learning dan artificial intelligence. Kemudian Google Maps akan menyajikan sebuah rute. Setelah dapat diproses dan Google Maps menyajikan rute kepada pengguna. Yaitu ada bab 2, ini adalah flowchart pada program kelompok 3. Selanjutnya ada bab 3, ini untuk program pada kelompok 3. Lalu ada hasil output opsi yang pertama. Lalu ada opsi yang kedua, hasil output. Lalu ada hasil output opsi ketiga. Lalu ada bab 4, yaitu kesimpulan. Pada laporan kelompok 3, Google Maps adalah sistem yang sangat kompleks yang menggabungkan berbagai teknologi canggih, termasuk pemetaan digital. Ada algoritma perutaan, data lalu lintas waktu nyata, pemrosesan digital, algoritma gambar, dan geolokasi. Semua elemen ini bekerja sama untuk menyediakan layanan pemetaan dan navigasi yang akurat, cepat, dan adil bagi pengguna di seluruh dunia. Struktur dan komponen di balik sistem ini menunjukkan pentingnya mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, dan data geospasial dalam menciptakan platform yang sangat efisien dan mudah digunakan. Selanjutnya, yakni ide dan definisi. 2. Includes idea. Ini untuk menginput pustaka standar input atau output yang diperlukan untuk menggunakan fungsi seperti printf dan scanf. Yang ketiga, define Mac 5, mendefinisikan dosa-dosa Mac dengan nilai 5 yang menunjukkan jumlah titik simpul dalam graf. Yang keempat, deklarasi fungsi. Yang kelima, tampilkan peta. Fungsi yang akan menampilkan
antar titik. Terus yang keenam, tampilkan rute. Fungsi yang akan menampilkan rute yang telah dipilih oleh pengguna. Yang ketujuh, inisialisasi matriks dan variabel. 8. Peta. Ini matriks dua dimensi berukuran meg kali meg yang menyimpan jarak antar titik. Nilai 0 menunjukkan tidak ada koneksi langsung antara dua titik. 8. Rute. Area untuk menyimpan urutan titik yang dipilih oleh pengguna diinisialisasi dengan -1 untuk menunjukkan bahwa belum ada rute yang dipilih. Ke-9. Pilihan. Ini variabel untuk menyimpan pilihan pengguna. Apakah ingin memilih tujuan yang lain? Terus 10. Asal. Titik awal perjalanan. 11. Tujuan, yaitu titik akhir dari perjalanan. Yang ke-12. Jarak. Menyimpan jarak antara titik asal dan tujuan. Yang ke-13. Total jarak. Kali menyimpan total jarak tempuh selama perjalanan. Ke-14. Langkah. Kali menghitung jumlah langkah atau jumlah titik yang telah dipilih dalam rute. Menampilkan peta jarak. Yang ke-15. Mencetak pesan untuk menunjukkan bahwa peta jarak akan ditampilkan. Ke-16. Memanggil fungsi tampilkan peta untuk menampilkan matriks jarak. Yang ke-17. Memilih rute. 18. Meminta pengguna untuk memasukkan titik asal dari indeks 0 hingga meg min 1 dan menyimpannya dalam variabel asal. Yaitu selanjutnya ada pemilihan rute. Pemilihan rute ini memulai itu tak terbatas untuk memungkinkan pengguna memilih tujuan berulang kali. Lalu ada input tujuan. Input tujuan ini yaitu fungsinya meminta pengguna memasukkan titik tujuan, lalu berdasarkan titik asal saat ini, dan memeriksa apakah input tujuan itu valid. Lalu apakah lebih kecil dari 0 atau lebih besar atau sama dengan max. Lalu apakah sama dengan titik asal, tidak boleh kembali ke titik yang sama. Lalu apakah ada jarak antara titik asal dan tujuan, peta asal tujuan, lalu sama dengan 0, berarti tidak ada koneksi. Dan jika tidak valid, mencetak pesan kesalahan dan lanjutkan ke iterasi berikutnya. Ya, yaitu pembelajaran program. Yang pertama yaitu menggunakan matriks. Program ini menunjukkan cara menggunakan matriks untuk menyimpan data struktur seperti jarak antar titik dan validasi input. Pentingnya validasi input pengguna untuk memastikan bahwa data yang dimaksudkan memenuhi syarat program. 2. Loop bersyarat. Menggunakan loop tak terbatas. Sementara 1. Dengan kondisi luar berdasarkan masukan pengguna adalah teknik umum dalam pemrograman interaktif. Yang ketiga yaitu fungsi modul. Memecahkan kode fungsi menjadi fungsi yang lebih kecil. Summed, row. Membuat kode tetap teratur dan lebih mudah dibaca. Dan terakhir yang keempat, perhitungan total. Program ini juga menunjukkan cara menghitung nilai total berdasarkan beberapa input tambahan. Kesimpulan akhir. Program ini merupakan simulasi sederhana yang memiliki rute antar titik berdasarkan jejak jarak yang ditentukan dalam matriks. Pengguna dapat memilih titik awal dan tujuan secara interaktif. Program ini juga melakukan validasi masukan untuk memastikan bahwa pilihan menampilkan informasi program terstruktur dengan jelas dan lebih mudah dipahami. Fungsionalitas keseluruhan memberikan pengenalan dasar pemrograman berbasis teks dalam C dan manajemen data menggunakan array. Ya, sekian dari kelompok 3 dalam presentasi untuk menentukan jarak pada aplikasi Google Maps. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set. Salut.